Halo, selamat malam semuanya. Aku lagi mau live sama Live Community School sama sekolahnya anak aku. Kita akan bahas mengenai junk food. Oke. Nah, sekarang aku lagi nunggu apa di sini ada Live Community School. Yes, hi. Hi. View request. Oke, aku udah. Finally. Udah. Hi. Sorry. Okay. Technical error. Thank you. Oke, Okay, kita oke, start aja oke. ya. Soalnya pada nunggu nih udah banyak. Oke, Oke. saya mau tes itu. Kamu bisa lihat nggak di live kita? Live. Oke, we start. Oke, sorry. Maafkan technical error. So, we're gonna start. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nama saya Leni dan malam ini saya menjadi moderator untuk acara tanya jawab secara IG Live dengan topik yang sangat menarik, no brainer food, dampak junk food terhadap perkembangan anak. Acara IG Live ini diselenggarakan oleh Live Ya. Community School. Saya akan jelaskan sedikit. Live Community School merupakan sekolah dengan tingkatan SD sampai SMA di daerah Meruya, Jakarta Barat dengan metode pembelajaran individu. Kami percaya bahwa setiap anak itu diciptakan berbeda dan spesial, dan dengan metode belajar individu mereka bisa berkembang secara maksimal. Nah, of course, sebelum acara ini dimulai, saya ingin menjelaskan beberapa poin. Ada satu poin penting, yaitu jika ada peserta pasti ada banyak pertanyaan nih ya, Bu Grace ya. Jadi saya minta dari kerjasama daripada audiens untuk menuliskan pertanyaan itu di kotak pertanyaan. Jadi ada kotak pertanyaan di sebelah kanan bawah, sebelah komentar ya. Nanti sehingga bisa Dr. Grace, ini kebetulan karena saya bukan yang mengadakan live, jadi saya tuh nggak bisa, pertanyaan itu harus langsung ke Dr. Grace. Saya nggak bisa setir. Ya, kalau bisa saya yang Oke. start, saya bisa baca nih, bisa. Masalahnya yang start live kan it's Dr. Grace, jadi pertanyaan terpaksa dilempar langsung ke Dr. Grace. Jadi boleh ditulis di Oke. question box itu ya, supaya bisa kita baca, karena kalau bisa di comment box kan nanti ke scroll up kelewat. Oke. So kita minta kerjasamanya buat audiens untuk bertanya hal yang berhubungan dengan topik malam hari ini, supaya kita bisa bahasnya lebih intens dan lebih dalam. Jadi jika ada pertanyaan yang di luar daripada pertanyaan topik yang dibahas, mungkin bisa lain kali ya, pas topiknya pas gitu sesuai ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke, of course, narasumber kita yang cantik ini ya. Wow. Lain kali kita mengadain IG Live with the secret, the secret behind the beauty kali ya. Apa nih rahasia kecantikannya ya? Tapi tonight we're gonna discuss something else. So let me introduce Dr. Grace. Dr. Grace Hananta ini kayaknya filenya, resumenya banyak banget. So be patient, okay? So I need to read this one by one. Dr. Grace Hananta, correct ya? Hananta adalah seorang dokter yang mendedikasikan dirinya pada bidang holistik, self healing, empowerment, clinical hypnotherapist, integrative nutritionist, health speaker, and healthy lifestyle motivator. Menerapkan disiplin ilmu kesehatan secara menyeluruh, keseimbangan body, mind, and soul, dan menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara dan membekali dirinya dengan mengambil beberapa sertifikasi yang mendukung kesehatan pasiennya secara menyeluruh seperti hipnoterapi, NLP, integrative nutrition, detoxification, health coach, hingga functional medicine. Ini functional medicine juga something interesting yang lagi naik daun banget ya. So that's another topic. Saya bacanya sampai napasnya harus tarik napas. It's a long passage ya. So go ahead, Dr. Grace. Definitely the topic tonight Oke. itu, pertanyaan pertama adalah definitely apa sih itu junk food, karena bahasanya sendiri aja kayaknya udah asing banget, itu junk food. Padahal junk itu kan sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya tuh junk tuh kayak sampah ya, food makanan ya. Jadi sepertinya itu bukan makanan sampah, tapi maksudnya mau makanan yang kurang baik mungkin ya. Tapi mungkin banyak orang mungkin kurang mengerti bagaimana apa sih junk food itu sebenarnya, bagaimana membedakan junk food sama yang enggak gitu. Waktu dan tempat. Oke.
Thank you Miss Lenny. Jadi memang junk food itu seperti langsung udah namanya sih, junk. It's like a sampah gitu. Maksudnya dalam arti makanan ini tuh tergolong gitu ya dalam bentuk makanan yang rendah gizi. Jadi rendah banget vitamin mineralnya, kemudian isinya itu hanya modalnya hanya untuk energi aja gitu ya, hanya karbohidrat aja, misalnya seperti gula, lemak, kemudian minyak, kemudian garam dengan tingkatan yang tinggi gitu. Tapi untuk mikronutrients-nya itu Oh, oke. almost zero gitu. Oke. That junk food. Contoh-contohnya apa tuh kalau junk food? Misalnya roti, kemudian pizza, kemudian apa makanan-makanan proses itu ya, misalnya kayak coklat, susu, kemudian permen, candies gitu, terus kemudian apa ya kayak makanan yang kentang processed food, pokoknya ultra proses yang diproses tuh yang berkali-kali sampai bahkan itu mengurangi atau bahkan menghilangkan dari si nutrien sendiri yang ada dalam kandungan awalnya dari produk itu gitu. Jadi sebenarnya itu apakah sebenarnya eh, ada terbukti nggak sih secara research itu bahwa ini kan topiknya dampak junk food terhadap pertumbuhan anak. Apakah memang terbukti secara research bahwa itu dampak negatif? Yes, betul banget. Jadi kalau aku bisa mengutip di sini ya dari ada Mayo Clinic sudah membahas NCBI. Pokoknya banyak banget kalau kita mau mencari tahu lebih jauh tentang side effect atau efek negatif dari junk food ini. Bahkan American Journal of Clinical Nutrition juga dia itu mengatakan bahwa efek junk food ini terhadap anak-anak itu bisa meningkatkan alerginya mereka, atopiknya mereka. Jadi misalnya yang punya yes alergi atau kita sebut sebagai anak-anak atopi. Jadi anak-anak atopi itu kan biasanya punya keturunan ya dari keluarganya, dari ayah ibu, dari kakek neneknya gitu. Jadi tingkat kekambuhan atau tingkat atopik mereka tuh meningkat. Jadi asmanya sering kambuhan, kemudian juga jadi sering eczema atau kulitnya tuh gatal-gatal, merah-merah gitu. Terus kemudian juga bentuk alergi yang lain mereka suka bersin-bersin atau hidungnya meler-meler terus sebagai rinitis dan sebagainya. Dan juga banyak efek yang lain juga yang akibat dari efek samping junk food. Contohnya misalnya mereka jadi konstipasi. Biasanya kan BAB-nya kan teratur ya kalau kita makan buah sayur, protein dan sebagainya, karbohidrat, maka BAB-nya rata-rata pasti setiap hari. Tapi kalau anak-anak yang kebanyakan makan junk food, rata-rata mereka konstipasi. Jadi misalnya BAB-nya 3-4 hari sekali, terus kemudian BAB-nya bisa keras-keras, sakit dan sebagainya sampai anaknya juga kesakitan dan takut gitu mau BAB. Kemudian juga pastinya efek sampingnya menimbulkan adiksi atau addiction terhadap rasa-rasa dari junk food itu. Kemudian akhirnya efek dari junk food itu karena juga kurang nutrisi gitu ya, maka akan membuat level akademik mereka juga menjadi lebih kurang gitu dibandingkan dengan rata-rata. Mereka harusnya kan kalau makan junk food tuh kayaknya harusnya energinya tuh berlebih, misalnya jadi hiperaktif gitu ya. Tapi misalnya mereka akan hiperaktif saat-saat, namun mereka akan juga jadi less energy setelahnya gitu. Jadi kayak jomplang banget, aktif banget, nanti tiba-tiba mereka ya gitu. Dan yang paling menyedihkan kalau ternyata anak-anak kita gitu ya yang terpapar banyak junk food dan almost misalnya berlebihan, maka mereka juga akan bisa mengalami gangguan mental health yang biasa disebut sebagai dengan depression yang kayak gitu-gitu. So sad sih sebetulnya. Aku di sini belum menyebutkan efek jangka panjang ya. Efek jangka panjang itu automatically pasti kan secara metabolik mereka akan mengalami gangguan metabolik, misalnya obesitas bisa terjadi, kemudian organnya diliputi lemak-lemak seperti visceral fat, misalnya fatty liver, yang kayak gitu-gitu itu menjadi salah satu efek juga jangka panjangnya. Kemudian mereka kan pasti resiko diabetes pada anak-anak juga sekarang udah tinggi. Penyakit jantung pada anak-anak. Kemudian juga kayaknya akhirnya kita melihat anak-anak kita tuh perubahan moodnya tuh jadi lebih drastis ya. Mungkin ada yang tantrum dan sebagainya gitu untuk anak-anak yang memang terpapar banget sama junk food. Oh, that's true. That's true. That's true. Karena kan memang kalau kita lihat ada beberapa, ini kita ngomongin tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus, which is maksudnya ada beberapa yang we are not talking about special needs children, cuma maksudnya setahu saya pikir hanya berlaku untuk mereka karena ada yang mereka melakukan testing rambut untuk melihat merkuri di dalam mereka punya rambut.
terus yaitu gut health-nya mereka gitu kan, bisa ada Hmm. kebocoran di gut health-nya mereka, dan mereka condong special needs itu kan condongnya ada mereka alergi, lebih sensitif gitu kan, dan kebanyakan makan yang terlalu banyak sugary membuat mereka tuh jadi jumpy about it. Tapi ternyata ternyata banyak juga, pasti ternyata itu berlaku buat seluruh anak-anak ya, buat semuanya juga ya. Definitely buat yes, buat seluruh anak-anak. Jadi kayak sangat disayangkan banget kalau ternyata kita tuh sebagai orang tua yang harusnya bisa lebih aware gitu ya. Sometimes kita memberikan reaksi-reaksi, karena kan saya belajar hipnoterapi juga nih, Miss. Jadi ada reaksi-reaksi yang kadang-kadang juga sering timbul kalau anak kita tuh misalnya makan junk food misalnya gitu. Jadi kayak kadang-kadang enak ya, misalnya kayak enak gak makanannya, misalnya dia bilang kayak oh iya ini enak gitu, tapi akhirnya membuat anak tuh udah sensasi dari rasanya si junk food itu udah menggiurkan banget gitu ya, orosensori mereka juga jadi kayaknya wah rasanya dar nih, ada manis, gurih dan sebagainya. Terus udah gitu efek dari orang tuanya juga kadang-kadang iya enak ya gitu, dan jadi tuh masuk tuh udah double dopamin serotonin yang ngebooster gara-gara rasanya enak gitu ya, Oh, plus sama omongan dari orang tua juga bilang oh ini makanan enak gitu. So jadi sometimes anak-anak tuh yang suka junk food karena tuh berulang sensasinya, sensasi dari mulutnya sama sensasi juga dari dorongan orang tua yang kadang-kadang kayak ini kan gak boleh sering-sering ya tapi ini enak ya kayak gitu, jadi membuat anak-anak kayaknya oh junk food itu makanan enak gitu. Jadi kayak harus hati-hati juga nih kalau kita mau ngomongin junk food sama anak-anak kita, bukan berarti kita larang, bukan berarti kita harus kayaknya oh nggak boleh, tapi ada hal-hal yang harus kita tanamkan juga ke pikiran bawah sadar mereka gitu ya, bahwa makan junk food itu oke gitu, tapi maksudnya mereka harus lebih excited pada saat kita ngasih tahu mereka gimana makan apa ayam panggang nih misalnya sama bayam enak banget ya, maksudnya ayamnya oke banget, jadi kita memberikan ekspresi yang lebih antusias gitu kalau misalnya iya. kita lagi kasih makanan Buat natural food. orang tua dan audiens yang baru bergabung, again mungkin Dr. Grace kita mesti meluruskan bahwa IG Live ini di pembahasan hari ini tuh sama sekali tidak bermaksud untuk menyudutkan orang tua ya gitu, bukannya bermaksud untuk menyalahkan orang tua, oh kayaknya gue selama ini salah dong kayak gitu, bukan ya, maksudnya tujuannya maksudnya untuk kita kan membahas bersama-sama supaya maksudnya they are no perfect parents ya, nggak ada Exactly. orang tua yang perfect gitu. Jadi Yes, dalam nobody. menjadi orang tua itu kan kita selalu belajar ya, endless learning. Pasti kita ada kesalahan yang kita buat, tapi it doesn't mean that kita harus bersalah terus kan. Maksudnya dengan IG Live ini tujuannya itu meluruskan supaya apa yang tidak kurang baik kita luruskan menjadi lebih baik. It's not too late, right? Jadi buat orang tua ya, orang tua yang nggak mungkin Yes. kadang-kadang ada orang tua yang sibuk mungkin kan, jadi cari makanan yang cepat buat anaknya atau nggak ada waktu. Sometimes it happens, kita juga kadang-kadang, right? Kuncinya kan bukannya melarang ya, tapi Ya, maksudnya ya. mendidik anak-anak bisa membedakan antara yang mana yang good, yang mana yang kurang oke. But sometimes flexibility bisa, it's okay to have flexibility saat kita memang lagi misalnya orang tuanya lagi kurang enak badan, nggak bisa masak, enak anaknya mesti it's okay ya Dokter Grace ya. Jadi ya, jadi Ya, orang tua di sini, jadi oke. kita menurutnya jangan don't feel guilty ya, don't feel condemned atau apa, enggak. That's not the Ya, purpose ya, that's not the please purpose gitu jangan maksudnya. Dia, saya ya. meluruskan hal itu ya. Jadi it's okay, we all learn together gitu loh. Ya. Tapi yang dibahas tadi Dokter Grace menarik banget. Jadi memang ada affirmation ya. Affirmation dari ini, affirmation dari rasa, affirmation juga dari omongan di sekitar kita juga ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati with what we say ya, kepada anak-anak kita ya. Jadi tadi mungkin ada yang beberapa yang baru joinnya agak terlambat. Contoh-contoh junk food itu jadi adalah apa Dokter Grace bilang adalah processed food ya sebenarnya ya. Makanan yang ultra Yes, ultra processed food, bukan proses. hanya proses, but ultra processed food. Jadi bukan hanya proses ya, ultra. Jadi benar-benar pada saat memproses bahan baku ini, misalnya oke dari kentang nih gitu, tapi karena udah ultra proses yang banyak, dikasih whitening, dikasih perasa buatan, dikasih ini, dikasih itu, diproses sampai akhirnya zat gizi yang ada dalam kandungan si kentang itu Kalau ngomong kayak gitu hilang berarti gitu. automatically kayak sorry ya, in supermarket kalau misalnya kita ngomong tentang makanan yang like chips, yang udah pasti lah ya, karena sodiumnya Chips, segala macam udah pasti lah ya. Kalau kita ngomong tentang yes, kentang yang di rumah yang kita yes, rebus masih, atau mashed potato candy, itu masih masih oke. Tapi yang udah pasti ada tambahan-tambahan lah, oke, additive segala macam gitu kan. ya. Jadi kadang tadi oh mau sehat nih, misalnya anaknya nggak mau makan ikan, dikasihnya keripik ikan misalnya gitu. Sama dengan melalui ultra proses itu kan
tetap aja mungkin ikannya hanya 2-3%, sisanya udah bahan-bahan yang lain misalnya gitu. So yang udah ultra proses kayak gitu kan bener-bener udah sama sekali hampir hilang kan kondisi dari zat-zat By energi apa the nutrisi way, yang I like French fries dibutuhkan loh ya gitu sebenarnya. sebetulnya. I like French fries loh. Jadi sebenarnya dok, sebenarnya French fries itu boleh nggak sih dok? Nah, jadi kalau kita misalnya lihat sebetulnya kayak jangan juga nganggapnya kayak junk food. Oh, berarti semua tuh yang ada labelnya makanan cepat saji misalnya itu ya, itu kayak nggak bagus juga misalnya gitu. Kalau misalnya ternyata eh, kita bilang kalau makanan cepat saji biasanya mereka ultra proses ya, tapi biasanya kan ada juga restoran-restoran tuh yang menyajikan misalnya burgers, tapi misalnya kentangnya juga mereka baru potong, kemudian mereka baru goreng misalnya gitu, atau itu masih lebih oke gitu ya, masih ada kentangnya asli. Kemudian burgernya misalnya mereka juga pakai beef patty yang bener-bener daging yang dicincang, kemudian mereka bentuk bulat, kemudian dimasak gitu ya, kemudian ditambahkan sayur-sayuran, kemudian ada buns-nya dengan tetap di situ burgernya lebih sehat dibanding misalnya ada contoh kan beberapa burger-burger lainnya gitu ya yang super fast food sampai akhirnya kita nggak tahu itu dagingnya tuh benar-benar terbuat dari daging apa enggak, kemudian kentangnya tuh benar-benar terbuat dari kentang beneran apa benar-benar diproses dari bubuk kentang kemudian dibentuk jadi panjang-panjang kayak gitu-gitu loh. So jadi kayak bukan berarti kayak semua burger itu jelek, bukan berarti semua french fries itu jelek, bukan berarti semua kayak hal-hal yang seperti itu kayaknya harusnya tuh makannya tuh kayak soto misalnya gitu ya kan kelihatan tuh cuma kuah sama daging sama sayur misalnya, atau kita makannya apa yang bentuk makanan nggak harus seperti itu juga sih, jadi kita jangan langsung kayaknya um, apa ya melabeling itu menjadi satu hal yang jelek gitu. Nah yang kita bicara di sini kan junk food itu pada saat kita bisa memilah dan menyadari bahwa oh iya ya ternyata keripik ini nih kalau dilihat nih komposisinya ternyata misalnya dagingnya atau ayamnya atau ikan itu hanya sekian persen banget, sisanya tepung terigu, perasa buatan, natrium, apa MSG misalnya, pewarna buatan dan sebagainya. Jadi pada saat kita udah baca komposisinya aja sedikit banget proteinnya misalnya gitu ya, ya udah sebaik itu kita jangan kasih ke anak kita gitu. Tahu buat kita aja juga kayak kita nggak mendapatkan apapun kan selain kita mendapatkan hanya sensasi gurihnya By aja the way, gitu. by the way Dr. Jadi Grace, kayak kalau ada kita mesti pertanyaan I cannot see buat. it, can you see it? Ada nggak? Ada yang bertanya, Oke, kalau misalnya bertanya boleh. Oh, oh, ada ada pizza buatan nih. sendiri. Oh, pizza buatan sendiri. Ah, Waduh, termasuk junk food ya. nggak dok? Terus sejam. Oke. Nah, Ah tergantung isi iya, bahannya nih, sudah. Miss Noni. Tergantung isi bahannya. Oke. So, kalau misalnya kita pakai tepung terigu, automatically kita udah tahu banget kalau itu memang pastinya ultra processed food si tepungnya gitu ya. Nah, kita juga harus hati-hati bahwa kalau misalnya memang kita mau bikin pizza, misalnya jangan terlalu banyak tepungnya. Kita bikin aja tin pizza yang tipis gitu ya, terigunya tipis, kemudian toppingnya kita bener-bener pakai real um, daging. Misalnya kita nggak usah pakai yang pepperoni, kita pakai aja misalnya slicesnya si bacon bener-bener ada slicesnya, atau misalnya daging daging slice atau apa jamur kita masukin kayak olive oil or something kayak sesuatu yang lebih sehat di situ gitu. Dan menurut saya sih kalau kayak gitu itu akan menjadi lebih oke gitu dibandingin pizza udah tebel gitu ya tepungnya atau rotinya base-nya tambahin lagi keju cuma sama saus tomat aja bukan tomat yang asli gitu ya, terus ditambahin lagi misalnya cuma apa entah taburan keju lagi atau apa tanpa ada protein misalnya di situ atau ada sesuatu yang tambahan bahan alami di situ gitu. So maksud aku sih kayak kita just being wise aja karena kita kan hidup di dunia modern juga, kita nggak bisa kayak memaksakan diri kita atau anak-anak kita juga harus makannya yang harus ini ya semua Nah, whole food ya, kalau bisa sih sangat bagus gitu. Tapi kalau emang ternyata kita juga harus enjoy the life, ada pesta atau misalnya ada something yang rame-rame ya, so we have to enjoy tapi in a healthier kalau saya way ambil as we sedikit can dari Dr. Grace gitu. ngomong itu, tadi ada pertanyaan dari Noni, pizza junk food nggak? Jadi kan you said nggak, karena tergantung apa yang kita taruh dan bagaimana kita mengakali, ya kan? Jadi itu istilahnya nggak bisa dibilang kategori ini junk food nggak, kategori itu junk food nggak, karena kan tergantung lagi kayak misalnya pizza, ya kita bisa akali dengan fresh food ya, kayak tadi bilang bisa masukin bayam on top of it, spinach, basil, satu sayurnya gitu Yes, ya. Jadi tergantung kita apa yang ditaruh ya kan, yeah, atau pizza dough-nya ditipisin gitu kan supaya less yang kurang yeah, baik less tapi masih ada is okay.
tapi yang lebih baik lebih banyak ya. Jadi kita bisa taburan sendiri ya, bisa kayak gitu. So, tadi kita ngomong tentang junk food, jadi sebenarnya opposite junk food itu berarti apa? Adalah tadi dokter ada ngomong micronutrients. Mungkin ada yang nggak gitu ngerti micronutrients itu apa? Oke, jadi kayak gizi kita kan ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Jadi di dalam makronutrisi itu ada karbohidrat, protein, lemak. Di dalam mikronutrisi ada vitamin dan mineral. Nah, kalau misalnya kita cuma misalnya hanya makan kentang aja gitu ya, atau tepung aja gitu, itu kan masuknya dalam kategori karbohidrat nih, gitu. Tapi kalau dia udah diproses nih, ultra proses, maka si kentang tadi kehilangan vitamin dan mineralnya, which is itu yang kita butuhkan gitu ya untuk tumbuh kembang sel tubuh kita. So si junk food itu adalah makanan yang memang sudah hampir zero atau hampir nol untuk kandungan gizi, mikronutrien atau vitamin mineral itu. Karena mereka kan banyak, ada karbohidratnya tinggi, kemudian lemaknya tinggi, tapi juga lemak kan ada dua, ada lemak sehat, ada lemak tidak sehat. Sedangkan si junk food itu mengandung lemak yang tidak sehat. Jadi Biasanya kalau trans misalnya fat yang kayak anak gitu. satu piring itu makanan itu tuh harus terkomposisinya apa aja? Eh, berapa protein, Oke, berapa veggie gitu, seperti itu? Oke, aku tuh suka banget rule of our hand. Rule of our hand tuh jadi kita lihat aja tangannya anak kita nih segede apa gitu. Jadi kebutuhan protein mereka tuh bisa satu telapak setengah ini ya, atau sama jari-jarinya. Itu adalah kebutuhan protein mereka. Kebutuhan karbohidrat mereka tuh segenggamannya tangannya mereka nih gitu. Cuma misalnya kalau mereka kegiatannya kan suka lari-lari, kalau anak-anak gitu ya, ya udah segenggaman tangan ini tuh bisa dikali dua, nasinya bisa jadi dua kepal mereka yang kayak gitu. Kemudian kalau sayur seperti apa? Kalau sayur satu telapak tangan gitu ya. Kalau sayur matang, tapi kalau misalnya kita mau kasih salad ya udah kasih aja dua telapak tangan mereka, dan bahkan kita bisa kasih lebih dari itu. Kenapa? Karena mereka lagi tumbuh Oh, kembang gitu. Jadi kalau kita ngeliat eh, sebetulnya berapa gram sih? Kadang-kadang kalau kita pakai berapa iya. gram tuh bikin pusing mamanya sih, mesti nimbangin satu gitu ya. So actually coba aja, yang penting mereka harus masuk sayur. Kalau anak-anak tuh wajib banget gak sih masuk sayur setengah piring kayak orang dewasa gitu ya? Kalau menurut saya nggak perlu harus seperti itu gitu, karena mereka kan juga lagi pengenalan makanan. Jadi automatically kita harus bikin mereka tumbuh kembangnya dengan protein, kemudian dengan mereka butuh energi karbohidrat, kemudian mereka tetap butuh sayur, tapi tidak, jangan dipaksakan seperti porsi orang dewasa. Jadi misalnya sayurnya seperempat, nanti proteinnya seperempat juga atau lebih, misalnya 2/3, nanti 2/3-nya lagi karbohidrat, nanti ada tambahan lagi snacking time-nya misalnya buah. Atau bisa jadi kalau sebelum mau makan junk food nih, tipsnya nih, kan kalau junk food tuh kadang-kadang kan bikin kita kayak overwhelm gitu makannya, jadi lebih banyak dibanding makanan-makanan yang alami kayak gitu. Jadi biasakan anak-anak tuh makan buah dulu misalnya. Jadi mereka udah ada masuk serat dulu, vitamin mineral dulu, buah gitu ya, seperti apel, misalnya pepaya dan sebagainya. Nanti habis itu baru ajak mereka makan Oke, jadi yang junk cara food gitu. ngakalnya itu adalah kita kasih mereka makan kenyang dulu yang bagus, ya kan? Sehingga Gak perlu something terlalu kenyang deh. inside deh ya. There's something inside yang udah Karena masuk kalau sebelum. misalnya kita kalau bilang orang bilang Yes. hungry bear is an angry bear gitu kan. Jadi kalau kita dalam keadaan lapar kan makannya kan menggila kan. Jadi kita makan junk foodnya jadi banyak. Tapi jika kita udah Yeah. masukin dulu makanan yang baik, Yes. sehingga mereka mau makan setelah itu kan ya nggak sampai heboh-heboh banget kan. Jadi they still get it, tapi yang maunya nggak terlalu banyak. Seperti itu kan, Mm-hmm. kira-kira ya. Tadi Dokter Grace ada ngomong rule of Yes. the ten, Tuh ulang kan, lagi ini tangannya tangan anak ya. Proteinnya tangan anak, protein tangan anak ya, setelapak tangan ya. Terus anaknya. Nah, kepala kalau kita bisa tangan dua anak kepal tangan karbohidrat. anaknya. Okay. Ya, sayurnya satu telapak tangan kalau mateng, satu telapak tangan Oh, mereka. Kalau karena salad dua mentah ya, telapak kalau tangan mentah kan mereka. kayaknya jadi lebih Kayak gitu. banyak, kalau matang kan jadi Ya, lebih sedikit. So betul. karbohidrat itu apa aja dok? Ya Betul. misalnya kalau protein, sorry protein dulu, jadi apa aja? Daging, ayam, Ya, daging, ayam, telur, tahu, jamur, tempe, jadi protein hewani termasuk sama ya protein jamur. nabati. Yes. Karbohidrat tuh, Yes. Sebetulnya bisa ke karbohidrat karbohidrat. itu kan nasi atau bakmi, bihun, termasuk gak? Ya. Nah, bakmi bihun itu juga makanan proses kan? Gitu. Dan
kalau beras putih kita juga makanan proses. Jadi memang boleh nggak sih anak-anak makan gitu ya? Boleh-boleh aja karena mereka itu masih butuh banyak energi karena anyway karbohidrat seperti nasi putih, bakmi, bihun, kue tiaw gitu ya, bubur itu adalah hal-hal yang tinggi energi atau memberikan energi dengan cepat. Jadi mereka tuh bisa kasih apa namanya energi yang cepat gitu buat anak-anak, bisa lari, bisa main, bisa apa, bisa berpikir dan sebagainya. Jadi yang kayak gitu-gitu sih Ada oke pertanyaan ya ini gitu. loh. Ini kayaknya ada Anak pertanyaan saya lagi, nggak sorry suka Miss. sayur, bagaimana caranya ya dokter cantik? Waduh, ini pertanyaan atau komplimen ya? Saya nggak bedain dua-duanya deh. Terus ada juga yang anak saya suka banget sama brokoli. Apakah it's okay untuk makan brokoli setiap hari? Jadi ada dua mengenai sayur nih dok. Kayaknya isu common ya Oke, buat anak-anak nih ya. oke. Hai Mbak Sonia, kalau misalnya anak yang nggak suka sayur, itu sebetulnya mereka hanya butuh waktu dan afirmasi dari orang tuanya. Jadi aku punya dua anak nih, ini cerita nyata diriku deh. Anakku yang pertama, wah itu kayaknya rasanya pengen punya anak 10, karena mau makan apa aja dia suka masuk gitu kan. Tapi pas punya anak yang kedua, dia punya sensori dia sendiri gitu. Jadi mau makan sayur tuh buat dia ada sesuatu yang aneh gitu. Nah, anakku yang pertama makan sayur kayak kambing gitu, langsung masuk nggak pakai bumbu salad atau apa tuh udah kres aja. Sedangkan anakku yang kedua, dia kan kayak butuh sesuatu afirmasi, sensori yang harus dia pelajari gitu kan. Jadinya gimana cara ngenalinnya? Yang pertama adalah kita harus pasti jadi contohnya gitu. Yang kedua, kita harus baca anaknya, dia sukanya apa, misalnya sesuatu yang crispy. Jadi dia kalau makan nih, anakku yang kedua harus pakai chips dulu nih, zaman waktu masih setelah aku pakai babysitter mungkin pola makannya berubah tidak seperti pakemku ya, jadi mengalami trauma-trauma terhadap sensori makanan. Pada saat aku membenahi lagi gitu ya, aku melihat oh anak aku suka makan kerupuk atau chips, jadi harus ada yang keras-keras baru dia bisa makan makanan dia. Kalau lembek dia nggak bisa, kayak mau muntah gitu. Akhirnya aku pilih sayur-sayur yang crispy, contohnya lettuce, timun, kemudian wortel kayak gitu. Jadi pada saat masuk gitu ya, aku kunyah, aku taruh di kuping dia. Nih, coba deh gini. Ini keras-keras loh, coba. Crispy nih, krek, 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 gitu di dalam. Oh, terus dia kayak, oh, it's something crispy nih. Dia nggak ngerasa itu sayuran benyek gitu kan. Masuk ke dalam mulut dia. Terus kita langsung bilang afirmasi, masukin ke pikiran bawah sadar dia bahwa Oh, enak kan? Iya, oke, iya tuh, kers-kers tuh, it's good. Coba kita bareng-bareng, kers-kers, wah, good, very good, very good. Jadi anak kita tuh experiencing-nya tuh jadi double-double, experiencing bener-bener sensori di mulut gitu ya, sampai dia bisa melihat mamanya happy juga akhirnya memberikan afirmasi bahwa ini enak, ini sehat, ini juga crispy, jadi it's a good choice dibandingin kamu makannya crispy atau keripik kayak gitu. Jadi anakku sekarang jadi tetap masih belajar gitu, tapi setidaknya dia udah menerima sayur sekarang dibandingin yang lalu-lalu. And it's a challenge for me untuk selalu encourage dia bahwa aku juga nggak pernah marah kalau dia tuh nggak ngabisin sayur dia gitu. Tapi dengan cara dia udah mau coba, dia aku kasih di sendoknya terus dia nggak nolak gitu ya. Kalau dia nyendok sendiri kan mungkin dia masih ada ragu gitu. Tapi kalau aku sendokin dia mau, aku sendokin dia mau, itu udah langkah yang terbaik buat aku untuk anak kedua aku ini. Jadi berjuang ya Mbak Sonia, kita juga harus bisa bikin dia afirmasi bahwa muka kita, mimik kita, sampai afirmasi itu masuk nancep ke pikiran bawah sadar dia sampai ke hati dia kayak, mami juga happy aku makan sayur, oh ternyata sayur is not bad, oh sayur is good for my health, gitu-gitu. Soalnya nanti nyambungin, misalnya kalau dia makannya crispy gitu ya, misalnya dibatuk kan, terus nanti kita bilang tuh kalau makan crispy itu nanti bisa batuk gitu. Jadi dia akan belajar dari pengalaman dia. Oh iya ya batuk itu nggak enak. Oh batuk itu dari crispy. Sedangkan dia kalau makan keras-keras dari misalnya timun atau dari sayuran, dari lettuce dan sebagainya, dia dapat sensasinya tapi dia nggak sakit gitu. Nanti dia akan belajar dari situ. Jadi anak aku tuh kalau sekarang udah ke supermarket gitu ya, secara mereka udah ngalamin batuk-batuk, mereka akan bilang, oh this is batuk place, dia bilang gitu. Oh this is batuk chips. Jadi mulai beli kayak kemarin ya, aku ada pengalaman kasih mereka tuh anak-anak kan jarang tuh makan boba-boba, minuman boba-boba. Ternyata aku belikan satu boba dan mereka batuk. Sampai akhirnya tadi mereka ngomong, iya mami itu batuk drink katanya. Jadi kayak itu menancap ke pikiran mereka gitu. Jadi jangan jangan patah semangat tuh di sini mami-mami yang ngerasa kayaknya anaknya nggak suka sayur, anaknya nggak suka sayur. Anak-anak tuh lagi proses belajar, jadi nggak mungkin masih mereka explore ya, bener-bener nggak suka tuh, nggak masih mungkin. explore. Mereka hanya butuh betul semangat, afirmasi bahwa sebetulnya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kan, everything's okay kan, gitu. Nggak suka sekarang belum tentu Gitu. nggak suka Lanjut lagi. nanti. Ini masih ya waktu, perlu waktu. Iya,
Iya, gitu. Terus kalau masalah sukanya brokoli aja nggak apa-apa gitu kan, karena Bagus. setidaknya udah mau brokoli aja tuh satu achievement yang luar biasa. Jadi nggak apa-apa Miss Tony, nggak apa-apa kalau bisa brokoli campur wortel atau jagung muda dan sebagainya, lanjutin aja Miss Tony karena udah keren banget tuh Iya. si Keiko Ayako. Oke, aku lanjut pertanyaan lagi nih dari Jet's Diary. If eating junk food is unhealthy, what other food do you recommend? Of course, I recommend something is healthier, like the healthier versions of the junk food that we can create. Atau misalnya kita juga bisa apa ya, mencari restoran-restoran yang kesannya junk food, tapi sebenarnya mereka juga masukin bahan-bahan yang tadi aku cerita. Misalnya burger mereka pakai beef patty beneran, atau misalnya kentangnya mereka baru potong-potong terus mereka deep fried dan oke gitu. Jadi menurut aku kayak masih bisa di tricky for something healthy food. Sebenarnya kenapa So, sih anak-anak itu tuh nggak usah diajarin tapi demen banget sama junk food? Saya bilang nggak diajarin makan yang junk food bisa aja. Kalau kita nggak ngajarin bisa ngomong aja. apa cursing bisa aja gitu. Padahal di rumah nggak gitu. Pokoknya yang begitu-begitu nggak usah diajarin pasti ini. Heran loh saya juga loh. Kenapa ya demen banget? Ada attraction apa tuh junk food sih sebenarnya? Oke, jadi junk food itu kan mengandung garam, MSG, gula gitu kan, kemudian lemak gitu. Bayangin deh, memang kita bisa membandingkan gitu ya. Ada satu makanan yang kalau di air fryer rasanya seperti apa, Enakan kalau minyak digoreng ya? minyak rasanya seperti apa, ya kan? Jadi ya, jadi memang makanan junk food tuh sometimes itu bener-bener apa? Ya itu kombinasi dari rasa-rasa itu tuh kayaknya udah meletus-letus gitu di dalam mulut kita gitu sampai akhirnya otak kita kan kayaknya wah ini rasanya enak banget nih. Nah keluar tuh yang namanya hiperstimulasi dopamin serotonin di otak kita. Nah kalau sampai itu terjadi pada anak-anak, mereka kan ngerasanya wow ini wow it's so good gitu, wow it's so good, jadi mereka tuh kayak nggak usah diajarin udah langsung hap-hap gitu. Makanya tadi aku bilang hati-hati kalau kita udah afirmasi kayak oh ini something good ya, terus kadang-kadang gini deh, nggak usah, pasti semua orang hampir semua mami-mami tuh pernah melakukan ini. Contohnya pas lagi makan kulit ayam yang crispy, and then terus kita Ya, ngomong ya, kayak oh this ya, is the ya. best part, this is the best part gitu. Ya somehow jadi itu ngebuat anak-anak juga akhirnya wow gitu, jadi kayak uh, kayak kita tuh terlalu excited gitu ya terhadap junk food sampai akhirnya mereka tuh juga kayaknya terafirmasi bahwa junk food itu enak banget gitu. Padahal sebetulnya kalau kita rasakan lebih dalam lagi, kalau kita pakai mindful eating, intuitive eating gitu ya, pada saat kita habis makan itu pun kita kan juga nyesel. Kayak aduh nggak enak banget ya badannya habis makan itu ya, kok something aneh gitu, weird habis makan kayak terlalu deep fried dan sebagainya gitu. Tapi at that moment kita suka kayak gitu gitu. Jadi itu sih yang mungkin bikin anak-anak suka tuh udah dari orang tuanya kadang-kadang juga bilang ini makanan enak, kemudian rasanya juga udah dar-der-dor, bikin apa otak mereka serotonin dopaminnya lagi hiperstimulasi, itulah yang bikin mereka jadi nggak usah Wah, diajarin ini langsung ayahku sikat bertanya aja itu ini, junk is food. MSG really bad, Dr. Grace? Nothing good at all from MSG. Katanya dia udah baca, MSG enggak, nothing wrong with MSG if you put it in normal portion. Oh loh, normal MSG lah, ayo kok. Nah, jadi gini, MSG itu sebetulnya bukan yang kayak bikin, orang bilang tuh bikin bodoh gitu. Tapi sebetulnya yang menurut aku yang logiknya adalah semua makanan MSG rata-rata tuh rendah nutrisi. Jadi really bad itu sebenarnya bukan MSG-nya, bukan MSG-nya yang bikin bodoh gitu. Tapi kandungan MSG pada satu makanan yang processed food itu kan makanan hanya enak di mulut tapi rendah gizi. Sedangkan untuk development brain itu kan butuh nutrition, butuh nutrisi. Jadi kayaknya kesannya makanan yang mengandung MSG adalah makanan yang bisa buat anak-anak jadi bodoh misalnya gitu. Sebetulnya the point is karena itu rendah Oh, gizi, makanya nggak oh, bisa membuat I sel yang baik see. buat kita. So MSG-nya sih nggak salah Hmm. ya. Cuma how we eat it aja, how we consume yang itu membuat efek samping yang buruk Oh, terhadap that's a good one. anak-anak That's a terutama good atau one. tumbuh kembang si That's a good one. anak. Ini Destiny nanya, how to eat vegetables if I don't like it? Okay, I know eating vegetables is something that challenging for some people. I know and I really understand about it. But then yang harus aku tanyakan tuh what makes you Wow. don't like vegetables? Karena kadang-kadang masalahnya hanya dari sensori atau dari pikiran bawah sadarnya, the subconscious mind. Is it because of this the taste? I mean like the taste,
or it's about the sensory feeling that you feel like kan ada cuinya misalnya ada yang aneh atau apa aromanya ada sesuatu yang yang mengganggu gitu. Jadi sebelum kita bilang I don't like vegetables, itu tuh vegetables tuh satu bagian tuh nggak cuma satu, dia ada aroma, dia ada rasa, dia ada sensasi. Apanya yang nggak suka? Ada yang nggak suka misalnya lembeknya, ada yang nggak suka kasarnya, ada yang nggak suka baunya, yang kayak gitu-gitu. Ada yang nggak suka rasanya. So if you don't like vegetables, please do research like you know examine yourself kayak apa sih, I don't like the taste, I don't like the you know the texture or what gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu baru kita breakdown. Nanti masuk lagi kan ke pikiran bawah sadar, oh iya ya ternyata actually teksturnya oke. Aromanya juga nggak ada masalah. Ternyata aku cuma nggak suka rasanya. Nah kalau nggak suka rasanya di breakdown lagi. Rasa apa yang nggak suka gitu. Nanti sampai kita tuh bisa cari akar masalahnya apa. Because kalau kita nggak mau ikhlas gitu ya untuk menerima sesuatu yang baik untuk kita, jadi kita nggak akan bisa breakthrough atau berani atau kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang memang bagus untuk kita. Karena kita cuma takut sebetulnya kayak menyadari apa sih yang aku nggak suka gitu. Mungkin kalau Jadi bisa if ditambah you itu yang Dr. Grace mungkin ke how to eat vegetable I don't like it. Mungkin tadi dokter Grace ada ngomong kan sayur itu kan luas. Sayur itu ada yang kali kayak brokoli ada, yang kailan ada, yang lebih crunchy kan, lebih ada batang. mm, Ada yang leafy banget atau yang lettuce kan mm, yang lebih ada yang crunchy, ada yang kalau dimasak kan lebih soft mm, gitu kan. Jadi mungkin mungkin kalau saya yeah. bisa usul itu mungkin dimulai dari sesuatu yang tipe sayur yang kamu suka kayak Dr. Grayson bilang anaknya lebih suka yang crunchy kan. Yeah. Jadi jangan pilih sayur yang banyak, pilih sayur itu yang ada crunchy rasanya ada yang gigit sesuatu misalnya. Kedua cara masaknya Iya, juga iya. karena ada orang yang senangnya misalnya keju, then you can choose salad. Jadi cara mempresentasi cara 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 how diolahnya itu salad tersebut. Kalau misalnya kita senangnya ya lebih crunchy ada Yes, yes, cheese dan salad is a good option. Kalau kita demennya kuah dan bayam bisa dikuah yes. seperti itu kan. Jadi kamu mulainya mungkin probably mulai dari segala sayur yang kamu pernah makan tuh paling yang lumayan tuh yang mana misalnya kan. Kita coba dari situ dulu, akan itu dulu aja Yeah. pelan-pelan and then you learn to maksudnya kan habit itu dibangun ya. Because once we have to know what, first of all, we have to know itu vegetable bagus. Tapi I cannot bring myself to eat it. Jadi itu masalah tentang presentasinya aja kan. How it's processed kan. Sebenarnya Yes. seperti itu mungkin. If that answer the question juga Yeah. ya, dok ya. Iya, betul. Jadi tinggal tambahin bumbu yang kita suka, and then kita bisa Diakalin. kombinasi ini Ya, tuh menjadi satu hal diakalin. yang akhirnya Atau diakalin yes, pakai ini dok. Akalin suka lebih misalnya ada enak beef dan broccoli. Beef broccoli kan kadang-kadang dicampur sama brokoli. Sama beef sama brokoli kan. Jadi if we don't like it, at least ada dagingnya. Jadi sehingga kita nggak merasa makannya itu cuma sayur doang. Tapi kita kebantu sama daging gitu. Seperti itu. Di combo lah. yes, Combo. exactly. Jadi sebetulnya kayak aku pengen semangatin gitu untuk teman-teman atau yang even dewasa atau anak-anak yang nggak suka makan sayur, jangan bilang nggak suka dulu, karena pada saat kita bilang kayak nggak suka tuh kan masuk ke pikiran bawah sadar kita gitu ya. Jadi pada saat kita tahu apa yang lebih baik buat diri kita, which is kita butuh micronutrients juga dari sayur, buah, protein dan karbohidrat yang kompleks, maka lakukan sesuatu yang bisa membuat itu menjadi lebih keterima. Jadi tadi pakai bumbunya, cara pemasakannya, itu aku setuju banget sama Miss Len itu Wah, tadi. ini So dia ada tetap semangat. pertanyaan yang keren banget nih. Halo Dr. Grace. Dari Kinan, Keiko, and Sophie. How bad? Just how bad is junk food? Dari Kinan. Number two, how many times should I eat junk food in a month? Waduh, pakai begitu. Ditakar coba ya. Nah, iya. Di atas juga Ayako bilang, because I have read that actually nothing's wrong with the MSG if you put in normal portion. Yes, I agree with that, Ayako. Jadi sebetulnya bukan MSG-nya yang buruk, tapi pada saat kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG yang rendah nutrisi tadi, How lack bad of nutrition. is junk food katanya? Terus, Sebenarnya berapa how bad parah sih? Tadi mungkin dia junk food, menyisi yang Kina? bagian pertama. Efeknya junk food itu apa sih terhadap kita? Mungkin sedikit diulang tapi ya. Okay. So how bad is junk food? Anyway, kalau misalnya kita bicara mengenai junk food itu tadi Ante juga udah bilang bahwa dengan
penelitian yang dilakukan oleh American Journal of Clinical Nutrition itu sudah menyebutkan bahwa terlalu banyak, if you eat too much junk food gitu ya, efek samping yang akan terjadi adalah pada anak-anak yang punya alergi atau anak-anak atopik itu akan menjadi lebih sering asma contohnya, jadi eczema, kemudian juga jadi sering ngerasa bersin-bersin rinitis kayak gitu, kambuhan ya, pileknya, susah BAB atau konstipasi. Jadi addiction, pengennya makannya dia lagi. Kalau saya tanya mau makan apa, I want this, tapi itu yang disebutin semua junk food gitu ya. Jadi karena ada addictions di brainnya mereka. Kemudian kemampuan akademiknya juga jadi lebih menurun karena mereka kurang nutrisi dari makanan itu. Kemudian mereka akhirnya juga energinya juga gampang capek, gampang lemes. Sampai yang mengerikan adalah mental health-nya bisa terganggu. Jadi lebih mudah mengalami depression. Gitu. Kalau penyakit lainnya gemuk ya, obesitas pasti gitu kan. Terus kemudian juga pasti banyak hal yang lain kayak menyangkut itu metaboliknya, bisa diabetes, penyakit jantung, Ada kanker, yang dan tadi you sebagainya. mention about Oke, perubahan mood loh. Jadi bisa moody ya. perubahan, yes. Perubahan mood yang sangat drastis kalau kita terlalu banyak makan junk food. So the point is terlalu banyak makan junk food gitu, Terlalu Kina. banyak. So Keiko tadi nanya ya, how many times should I eat junk food in a month gitu. Okay, how many times should I eat junk food in a month? I will say it's about like 4 to 6 times a month. And I think that's Ini udah termasuk quite ini good nggak usah gitu. sebut merek ya. I titik titik E. I titik titik E termasuk nggak sih? Iya. I titik titik E. Anak-anak bisa guess dong ya. Mami, how many times a month gitu kan? Berapa kali sebulan sih can I eat that I titik titik E ya, whatever it is ya. So that can be also part of it lah. Ini ada tanya, Keiko tanya, is it true eating kangkung will make you sleepy? Oh iya, iya, iya. Sometimes untuk beberapa orang tertentu gitu ya, makan kangkung itu kadang-kadang memang bikin ngantuk. I don't know. Jadi kayak ada kandungan-kandungan yang kayak zat besi gitu ya, yang terkandung di dalam kangkung itu juga sometimes ngebuat orang juga jadi lebih comfort dan akhirnya mereka jadi lebih gampang ngantuk gitu. Tapi ya rata-rata ya, aku kalau makan kangkung, Enak apa sih? juga sih kangkung, tapi ya nggak terus-terusan menerus ya. Gitu. And then maksudnya ganti-ganti lah ya, life is Iya. full of variety. Saya ada pertanyaan berikutnya nih, ini mungkin buat ibu-ibu dan orang tua yang udah tahu nih bahwa dari apa yang Dr. Grace ngomong, bicarakan bahwa iya kita udah tahu, oke, that's good, you have to eat this and eat that, yang bagus sebagaimana. Tapi sebenarnya bagaimana sih caranya kita tuh bisa menciptakan kebiasaan makan yang baik dan juga membantu anak itu bisa membuat pilihan, choices of food itu, kita bisa mengeducate mereka untuk yang ini tuh bagus, ini nggak bagus, sehingga mereka saat kita nggak ada pun, mereka tuh saat mereka sama teman-teman mereka tuh mereka bisa gitu make the right choices or what they eat. Gimana sih build the habit? Oke, yang pertama build the habit itu adalah kita juga harus walk the talk. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa, ayo makan sayur, kita sebagai orang tua juga harus makan sayur even more dari mereka gitu. Kayak misalnya kita tuh di depan mereka makan sayur tuh harus juga menunjukkan kayak, oh my god, so delicious, it's so refreshing, ini enak banget, kayak sesuatu yang kayak mereka lihat kayak jadi menarik. Anak kadang-kadang kan anak itu kan kayak monkey see, monkey do gitu ya. Kayak apa yang mereka lihat mereka juga pengen coba gitu. Jadi kalau kita mereka lihat kayaknya kita juga enjoy, mereka tuh sebenarnya kayak penasaran dalam hati mereka kayak emang seenak itu ya, emang enak ya gitu, nanti mereka akan coba gitu. Nah kalau misalnya anak-anak lagi baru mau coba makan vegetables atau sayur, jangan ditinggalin sendiri gitu. Dia butuh kita untuk bisa kasih mereka tuh tambahan afirmasi yang tadi aku ceritain, bahwa pada saat kita makan itu tuh bahwa sensasi ini enak, sensasi ini it's good for your health, wah sensasi ini pokoknya it's good for you apa. Jadi sambungin ke satu hal yang buat mereka tuh excited. Misalnya kayak mereka suka olahraga atau mereka suka main playground gitu ya. Jadi sambungin bahwa dengan makan seperti itu bikin mereka sehat. Jadi kalau mereka mau ke playground itu mereka lebih strong, mereka lebih immune systemnya lebih bagus yang kayak gitu. Terus sampai akhirnya kita juga nggak boleh kayak terlalu maksa mereka, maksudnya gitu, jangan ngelarang-larang mereka makan junk food karena semakin dilarang sebetulnya kadang orang makin penasaran kan. Jadi kalau kita biasa aja, justru anak-anak juga terhadap junk food jadi biasa aja gitu. Jadi bikin mereka juga kayaknya jangan sampai ngebuat juga si junk food ini menjadi something yang reward yang fun gitu.
pokoknya nanti kalau udah selesai ini atau misalnya dapat 100 ulangannya nanti Oh pulang iya, kita ke McD ya jadi misalnya reward. gitu, atau gak mau sebut merek, kita atau misalnya kita kalau kamu dapat apa atau melakukan sesuatu nanti rewardnya makan ini ya atau si junk food ini ya, si jenis junk food ini gitu. Jadi jangan jadikan itu menjadi sebuah reward karena nanti anak-anak itu akan menilai itu menjadi something special. Reward Iya kan something betul. special gitu. Jadi biarin aja tuh kayak makanan yang kayak, aduh sorry ya nggak bisa masak yang oke nih atau misalnya nggak bisa perfect yang oke, yaudah kita makan ini aja ya. Jadi buat mereka value dari junk food itu kayak ini aja ya gitu. Sebetulnya we have kayak something else gitu, tapi karena memang adanya ini ya udah kita makan ini aja. Jadi kayak bikin kelas dari si junk food itu bukan bukan Ya. top level makanan yang penting gitu, adalah makanan yang Ini ada satu, emergency gitu. ini mungkin a Kayak gitu. bit tambahan gitu. Kemarin saya baru baca karena we gonna do IG live, saya baca yang Atomic Habit ya. Atomic Habit itu ya ada satu chapter Ya itu ya ya. judulnya Motivation is Overrated, Environment Often Matters Most. Jadi kadang-kadang kita bilang dipuji dong anak biar gini, biar ada membangun kebiasaan itu tuh kadang-kadang kita pikir memuji doang itu kayaknya overrated gitu. Karena sebenarnya environment itu adalah apa ya, environment itu bahasa Indonesianya apa ya, kita punya lingkungan atau keadaan situasi itu tuh lebih Ya, penting. Jadi mereka mengadakan research di rumah sakit selama 6 bulan, di kantinnya rumah sakit itu untuk staffnya mereka sama pasien mereka tuh, di kasirnya itu tuh mereka ada refrigerator, kulkas yang isinya tuh cuma soda, nggak ada air putih, yang menyebab dan mereka mengadakan research, mereka rubah jadi di dalam kulkas itu ditambahin air. Setelah ditambah, jadi ada soda tetap ada tapi ditambahin botol air gitu ya. Kemudian ada food station kan di cafeteria itu mereka taruh air, water station. Jadi ditaruh water station di sebelahnya setiap station makanan. Dan terbukti penjualan air itu naik, penjualan soda itu turun dan lumayan signifikan, berapa by how many persen gitu, ngomong 11% dan 28%. Dan gak ada yang komplain, gak ada yang sadar juga mengenai hal itu. Jadi mereka mengatakan kesimpulan daripada research itu adalah bagaimana kamu setting rumah kamu itu mempengaruhi. Jika kita itu nggak ya. menyediakan, mereka juga nggak nyari gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau mereka Iya, ada makan junk food, don't buy it gitu. Jangan taruh di tempat itu. Gimana kalau di kantor ada donat segala macam depan mata, kan nggak mungkin kita nggak nyomot ya nggak. Tapi kalau misalnya ada pilihan, misalnya kalau iya. misalnya kita cuma taruhnya air ya kan, ada kita pengen makannya ambilnya air gitu kan. Jadi bagaimana mami itu tuh berpengaruh, ibu tuh punya pengaruh akan apa ya, yang kita beli di Betul. supermarket kita taruh di rumah itu matters gitu. Kalau saya mau, iya saya mau Yes, diet, saya nggak taruh biskuit tuh. exactly. Nanti suami saya bilang, kok gua nggak ada biskuit gitu kan. Never mind gitu kan, males kan beli ke Alfamart, right? Nggak, jadi makannya makan kenyangin aja dong, makan nasi ya nggak. Benar-benar. So jadi Iya, ya, jadi kita benar. setting, kita Setuju. punya rumah itu, kita punya meja, anak-anak punya the whole itu tuh benar-benar makanan yang kita mau mereka makan. Dan you believe it or not, menjadi kebiasaan orang Iya. ada pilihan. Exactly. Kalaupun emang kita mau makan junk food nih parentsnya gitu ya, jangan bawa pulang ke rumah, even bungkusnya atau even toysnya. Jadi kayak bikin itu jadi kayak satu hal yang anak-anak nggak lihat. Karena apa yang tadi aku setuju banget, apa yang disediain itu yang akan mereka makan, mereka cari gitu. Kalau kita siapinnya cuma pisang, pepaya, di kulkas cuma stroberi atau apa, atau yogurt misalnya apa, mereka kan buka kulkas gitu ya, dia kan cari ya udah mereka adanya itu, ya udah deh mereka makannya itu, tapi something different dibandingin nasi yang kayak gitu kan. Jadi snacknya kita kasih options yang juga Nanti kita mau mereka yogurt junk makan food gitu, ditanya sama jangan disediain. ayahku. Oke, yogurt junk food. Oke, sebetulnya yogurt itu juga memang processed food, tapi dia sudah diproses untuk mengandung si probiotik yang bagus untuk guts kita, guts brain axis. Jadi ada sambungan antara guts kita dengan brain kita. Jadi kalau guts kita sehat, maka brain kita juga ikut sehat. Nah, salah satu makanan pendukung adalah si yogurt. Tapi tipsnya supaya kita nggak salah adalah dibaca komposisinya. Berapa jumlah karbohidrat yang terkandung di yogurt itu. Jadi kalau ada jajaran di situ banyak yogurt di market itu dibaca mana yang paling less sugar atau paling less gula carbohydrates. Nah itu yang mungkin akan lebih bagus buat kita. Sekarang kan kayak Yakult udah ada yang less sweetnya kan, udah ada yang birunya tuh. Nah jadi kita bisa pilih instead of yang original, kita pilih yang biru misalnya Oh, gitu. Dan kalau jadi yogurt maksudnya Dr. masih Grace itu enggak, not all yogurt are created equal.
Nggak bisa dibilang Ya, yogurt semuanya nggak bagus, yogurt semuanya bagus. betul. Tapi kita harus belajar baca labelingnya juga, ya kan di belakang. Educated, educated consumer Kandungan ya. Kita harus gula ya. menjadi educated consumer. Wah, itu. Iya, Very true, setuju. very true. Cocok persis. Ini by the way, saya mendapat banyak apa saya dengar ini di Life Community School ini di sekolah. Kebetulan Dr. Grace juga anaknya di Life Community School juga. Kita di Life Community School ini punya aturan ya Dr. Grace ya tentang makan. So we have jam Iya. 9.30 kita punya snack break ya kan. Snack breaknya itu harus bawa buah. I heard sih katanya buahnya harus dipotong. Oke. Mungkin tujuannya supaya mengunyah kali ya. Kalau misalnya di jus kan mungkin kan jadinya Iya. menelan doang. Kalau mengunyah itu kan bantu untuk maksudnya muscle and all that ya, simulasi and Iya. all that. Boleh bawa roti tapi harus bawa Yes. buah. Kalau makan siangnya jam 12 tuh harus ada sayur. Wah kalau di La Community School harus juga ada sayur ya. I heard ya about it ya. Sayur, protein, karbohidrat. Setelah itu kalau misalnya nggak makan, kalau nggak dibawain orang tuanya katanya agak akan ada teguran di sana. Ada teguran, ada teguran loh ya kepada orang tua. Kenapa anaknya nggak bawa sayur hari ini, Waldo? Itu yang aku suka dari LCS Miss Lenny. Jadi kayak bener-bener membangun habit anak-anak itu tuh nggak cuma dari anak-anaknya tapi masuk ke akar-akarnya yaitu orang tuanya. Jadi gimana caranya orang tuanya selalu ditegur dan diingetin bahwa mereka butuh sayur, mereka harus ada satu buah snack breaknya harus apa. Jadi membuat mereka juga kalau makan rame-rame Oh pasti lebih seru. Yang tadinya iya. nggak suka nih buah tertentu, Oh dia potongnya bareng-bareng, temennya iya. ada yang suka, ada yang lihat, oh Bener. ternyata sih itu suka ya, oh ternyata dicoba not bad ya gitu. Jadi kebersamaan itu yang akan mensupport Peer juga support, that's mereka. true. Kalau peer support bisa membawa ke jurusan yang salah, ini juga peer support bisa membawa jurusan yang positif, right? And then teman kita suka, kita bisa jadi suka ya. That's true loh. Yes. That's environment juga loh, Iya, kontrolnya tuh di environment juga betul. kan, dari teman, right? Kalau orang tua ngomong dia bilang gak enak, kalau anak teman ngomong bilang enak. Iya, kayak enak tiba-tiba pulang jadi That's suka true, very gitu. good ya sebenarnya. Jadi boleh boleh diperhatikan ya, maksudnya di sekolah aja kita di Life Community School itu nggak cuma memperhatikan akademik, tapi holistik daripada anak termasuk nutrisi anak. That's a very very good ini sih input for all of us. So ini kita sudah mau sampai jam 8, mungkin ada satu atau dua pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri session ini. Kayaknya makin seru tapi looks like we have to end it in just a few minutes. Mungkin ada teman-teman lagi mau bertanya lagi, boleh dilemparkan. Thank you anti dokter kata Ayoko. Ayoko. Kalau misalnya kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau belum terpikir, bisa juga WA langsung ke Live Community School di 08 777 611 4148. Saya udah pin nomor WA-nya di komentar box ini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya kita bisa selesaikan ya pembicaraan. Mungkin otomatis ada one or two words yang mau di. Oh, ada another one. What vegetable is good for your skin? Oh my god. Kayaknya semuanya pada terkesima deh ya sama the beauty of your skin. That's the last question, I guess. Oke. Oke, sebetulnya honestly, jujur, semua buah dan sayur itu mensupport kulit kita sih. Mensupport kulit kita. Jadi kayak nggak cuma bilang tomat doang, nggak cuma bilang kayaknya buah tertentu apel aja gitu ya, sampai dibikin apalah produk-produk apel buat kulit. Tapi sebetulnya jujur, semua buah dan sayur itu sangat membuat kulit kita tuh jadi moist atau lembab. Dan kalau yang mau sembuh nih, ini tips juga rahasia. Kalau yang mau sembuh dari jerawat gitu ya, itu juga harus konsumsi banyak sayuran hijau yang mungkin boleh dikombinasi atau di smoothie dan sebagainya sama buah-buahan gitu. Karena memang nutrisinya, vitamin mineralnya sangat-sangat bagus untuk mengikat air di dasar kulit kita. Wah. So Jadi ibu-ibu denger anything. ya, bukan hanya anaknya doang, tapi ibu-ibunya ya. Beyond daripada skincare, sebenarnya adalah underlyingnya itu adalah apa yang we put into our mouth and our body ya, yang akan affect our skin too. So anaknya dapat, Iya. emaknya dapat. Ya udahlah bapaknya yang beliin aja kan, biayain aja. So I guess itu aja sih. Mungkin Dr. Grace ada one last two words sebelum ini kita menyudahin ya. Jadi mau mengingatkan lagi nih, sebetulnya mau mengulang lagi, ini juga awareness untuk orang tua bahwa memang nggak cuma untuk maksudnya untuk diri aku sendiri juga as a parents, harus ingat bahwa memang menurut penelitian itu terlalu banyak makan junk food kayak misalnya semua ultra processed food gitu ya, itu bisa mempengaruhi
hipokampus di otak kita. Jadi itu adalah bagian dari lobus temporal otak kita yang mereka tuh sebetulnya tempat pembentukan dan penyimpanan memori jangka panjang dan kendali reaksi emosional. Jadi di situ ada yang namanya sinaps otak yang bertanggung jawab untuk pembelajaran dan kemampuan mengingat serta mendukung gitu ya fungsi dari kognitif si otak kita. Dan juga kenapa sih junk food suka bikin mood kita bisa drastis dan sebagainya, itu karena memang mempengaruhi si sinaps otak itu yang ada di hipokampus, karena dia adalah sistem limbik otak besar kita atau sistem yang juga memproses emosional. Nah, para orang tua please juga harus wise terhadap junk food, karena memang junk food itu bisa mengganggu peptides otak, namanya BNFD, yaitu Brain Derived Neurotrophic Factor, di mana peptide ini yang membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan mencegah kerusakan sel otak. Jadi kalau kita terlalu banyak kasih paparan junk food ke anak-anak cuma karena kasihan mereka, atau misalnya cuma karena hal-hal tertentu kita nggak mau repot, aduh kasihan banget, karena jangka panjangnya junk food itu bisa mengganggu tumbuh kembang otak mereka. So untuk all parents, maksudnya aku berharap kita lebih aware, bukan berarti nggak boleh sama sekali, bukan berarti jadi ngelarang-larang, tapi intinya kita harus bisa lebih bijaksana lagi untuk kasih option terbaik Saya untuk lupa, anak-anak kita. saya lupa ada pertanyaan satu lagi, izin Dr. Kak. Grace. Tadi you said about dampak junk food. Ini this is the last dampak junk food kepada mental health. Karena mental health ini lagi naik daun banget ya, the in thing ya. Saya nggak ngerti bagaimana hubungannya dengan mental health ya. Oke, so jadi gini, pada saat kita makan junk food, itu kan rasanya tuh kayak something yang tadi sensasinya dar-dar gitu ya. Jadi meningkatkan hiperstimulasi si dopamin sama serotonin tuh yang tadi di hipokampus kita. Nah, kemudian kalau itu tuh terjadi berlebihan gitu ya, maka pada saat tidak diberikan junk food, otak kita kayak addiction, nagih, kepengen rasa yang kayak gitu, kepengen rasa yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang moodnya tiba-tiba jadi amburadul, cuma karena si dopamin dan serotonin itu menjadi tidak seimbang. Karena tadi terlalu overstimulasi berkali-kali, terus tiba-tiba kita mau stop dia, gitu ya. Sometimes jadi kayak moody gitu, lost gitu. So memang junk food itu ada di dunia modern. Bukan berarti kita harus tutup diri dari itu, tapi kita tetap harus bijaksana aja. Gimana caranya, kapan kita bisa kasih anak-anak kita, kapan memang kita harus benar-benar menghindari itu untuk memang kebaikan. I always thought mental health itu berurusan dengan games atau overstimulation of, maksudnya dari all kinds of visual ya, mirip ya. Mirip, Miss. Kalau mirip ya, maksudnya kayak wah excited itu kan something kayak dopaminnya keluar kayak gitu kan. Nah sama makan juga, kalau kita makan sesuatu yang kayak tadi ada MSG-nya, kemudian ada lemaknya gitu ya, trans fat-nya, atau something yang gula-gulaan, tepung atau apa, itu kan kayak something yang mungkin jadi beragam rasa gitu. Dan itu kan kadang-kadang kayak makan, contohnya gini kalorinya, 100 gram strawberry gitu ya, paling cuma mengandung sekitar 30-40 kalori gitu. Tapi 100 gram chips gitu ya, chips nih yang diproses itu bisa mengandung 500 kalori. So difference itu bisa jauh banget secara kalori. Jadi kalau pada saat mereka makan sedikit, itu kan jadi kayak kurang, padahal mereka tuh udah overstimulate banget tuh yang masuk ke dalam tubuh mereka. Just because mereka ringan, kita cuma justru dia sedikit tapi kalorinya spike. Strawberry kayaknya kesannya banyak tapi kalori sedikit. Jadi it's not about how much sebenarnya ya. It's not about how heavy or how light. It's jenisnya sebenarnya, dan the prosesnya seperti apa. Saya baru tahu sih. That's true sih. Karena ujung-ujungnya tetap stimulasi di otak kita juga ya. So bagi puasan kita. So, jadi kesimpulannya para orang tua, thank you udah dengar IG Live yang selama sejam. It went so fast. Bahwa kalau mau anak kita pintar, dimulainya dari juga salah satunya adalah di rumah, makanan, kebiasaan. Makanan itu penting juga ya, ternyata bukan hanya ngeles ya, bukan hanya good school atau ngeles, dapat good teacher, pokoknya the best school, whatever, bukan itu, tapi sebenarnya juga makanan itu nggak boleh kita tutup sebelah mata ya, because that's also important. Bukan hanya kenyang ya dok, karena kenyang itu nggak menjamin baik, right? The type of food yang kita pilih buat anak-anak ya, seperti itu. So, thank you very much for tonight, for your 1 hour precious time. Karena I have to say ya, Dr. Grace ini susah dicari karena orangnya sibuk banget. So,
Life Community School, on behalf of Life Enggak. Community School, I would like to say thank you very much for your time, precious, precious time. We are so blessed to have you as our parents in our school, dan juga yang sebagai seorang narasumber yang ada. Wish you all success. Wish you all the best ya. Thank Tambah sukses, tambah you. jaya. Ya, Thank thank you for blessing us. you. Aku doain juga Community School menjadi sekolah yang memang luar biasa banget untuk anak-anak dan banyak banget anak-anak yang bisa join juga di community ini karena aku juga merasakan ke anak-anak aku yang mereka bisa tumbuh kembang secara holistically. So that's why Alright. I choose Life Community Thank you, School. Dr. Grace. Thank you, everybody watching. Say Thank thank you to you. Dr. Grace. Good night. Thank Good you night. everybody. Good night. Goodbye.